Kota Banjarbaru sejak tahun 2022 resmi menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini, Kota Banjarbaru sedang gencar meningkatkan potensi sektor UMKM melalui berbagai program, seperti program RT Mandiri, bantuan urban farming, dan insentif untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi yang berbasis UMK. Tak hanya itu, kini banyak investor yang masuk ke Kota Banjarbaru. Terbukti pada tahun 2022, di mana Banjarbaru memiliki target investasi yakni sebesar 130 miliar rupiah, dan ternyata mampu terrealisasi hingga lebih dari 700 miliar rupiah. Hal tersebut berdampak baik pada kondisi ekonomi masyarakat Banjarbaru. Banjarbaru juga termasuk kota dengan penduduk yang aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari aktivitas perkantoran, perdagangan, hingga kegiatan masyarakat lainnya. Pemerintah pun turut hadir untuk memberikan hiburan dan ajang rekreasi bagi masyarakatnya. Selain itu, tatanan Kota Banjarbaru juga semakin diperelok. Tak heran masyarakat yang tinggal di kota penyangga IKN Nusantara ini merasa aman dan nyaman. Hai pemirsa, apa kabar Bubuan Pian Baratan hari ini? Nah pemirsa, hari ini saya Ririn Endah sedang berada di Kota Banjarbaru, kota yang dikenal dengan julukan Kota Idaman, indah, damai, dan nyaman. Pemirsa, selain itu Kota Banjarbaru juga memiliki potensi yang sangat unggul di bidang industri dan juga perdagangan. Penasaran apa saja sih potensi yang ada di Kota Banjarbaru? Bagaimana keramah tamahan penduduk yang ada di Kota Banjarbaru? Ikuti terus perjalanan saya di Kota Banjarbaru. Perjalanan pertama saya kali ini akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan kain sasirangan yang merupakan salah satu oleh-oleh khas Kalimantan Selatan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu pengrajin sasirangan yang ada di Kota Banjarbaru, yaitu tepatnya di Atun Sasirangan. Dan saat ini sedang bersama saya ada Mbak Amel. Ya, mungkin boleh dijelaskan Mbak, udah penasaran banget nih gimana sih proses pembuatan sasirangan itu? Iya, oke. Jadi kalau dalam proses pembuatan sasirangan itu sendiri Mbak, kita pertama stepnya itu adalah memola. Seperti yang dilakukan Mbaknya ya. Betul. Ini kita pertama sebenarnya kita bikin pola di kertas pola seperti ini. Tapi mungkin nanti saya boleh coba ya Mbak ya? Boleh. Nah nanti kalau udah kita bikin pola, kita lukis ke kainnya. Oh ini tahapan awal pertama. Betul. Mungkin setelah itu setelah dilukis kita masuk ke step yang kedua yaitu menjelujur. Iya, menjahit satu persatu. Setelah selesai dijelujur atau dijahit, kita masuk ke proses ketiga yaitu menyisit atau menarik. Iya. Pembuatan kain sasirangan ini memerlukan beberapa tahapan, mulai dari pembuatan pola. Setiap proses pembuatan pola memerlukan durasi yang berbeda, seperti pola minimalis. Setiap harinya, Atun Sasirangan ini bisa menyelesaikan 5 lembar pola. Sedangkan untuk menjadi satu helai kain sasirangan memerlukan 7 hingga 10 hari. Setelah pola selesai, dilanjutkan dengan proses menjelujur. Tahapan inilah yang memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah proses menyisit atau menarik. Nah pemirsa, lokasi pencelupan dan pewarnaan kain sasirangan ini berada tidak jauh dari butik, tempat pembuatan pola hingga menyisit. Dikarenakan proses pencelupan dan pewarnaan memerlukan tempat dengan cukup air dan tempat untuk mengeringkan kain. Ini harus cepat sih sebenarnya kalau dalam proses mewarna itu Mbak. Jadi kalau misalnya pertama tadi kan kita celupin, itu dikucek-kucek berapa kali, kita ulang, kalau udah diangkat, masukin lagi, udah 2 kali, coba lagi sampai ya 2 atau 3 kali pengulangan. Setelah selesai proses pewarnaan dan pengeringan, tahapan selanjutnya adalah pembordiran atau dijahit. Membutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam setiap proses pembuatan kain sasirangan untuk menjadi produk yang berjual beli tinggi. Di Kota Banjarbaru yang tidak kalah terkenalnya adalah UMKM yang bergerak di bidang kopi. Nah, kali ini saya sudah janjian bersama dengan Wali Kota Banjarbaru Bapak Aditya Mufti Arifin
yang akan bercerita tentang bagaimana pemerintah Kota Banjarbaru memfasilitasi masyarakat yang fokus pada industri kopi. Dan lokasi saya saat ini yakni di Kampung Kopi di Biji Kopi Borneo, Kelurahan Loktabat Utara. Ngomong-ngomong nih, sebelumnya Bapak mau pesan kopi apa nih Pak? Minta Americano Liberica. Americano Liberica. Sepertinya udah sering kesini Pak ya? Jadi kalau di Banjarbaru ini kopi yang subur itu pertama Robusta, kedua Liberica begitu. Robusta dan Liberica. Iya. Ngomong-ngomong Bapak memang pecinta kopi sejati kah Sedikit. nih? Sedikit. Oke. Ini saya duluan ini Pak ya. Oke, silakan, Kita sambil Mbak. menunggu, kita sambil berbincang santai nih hari ini sambil ngopi-ngopi juga tentunya di kampung tematik yang sudah sangat terkenal juga ini di Banjarbaru. Kopi. Kampung tematik yaitu produk unggulannya Kampung Kopi ini Pak ya, Kampung salah Kopi satunya. di Sidodadi, Sidodadi. Loktabat Selatan, Banjarbaru. Jadi ini Banjarbaru sekarang kan Pak sudah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Semenjak tahun 2022. Potensi apa aja sih Pak sekarang yang sedang berkembang pesat di kota Banjarbaru itu sendiri? Potensi yang berkembang di Banjarbaru sangat banyak begitu, dan kami di pemerintah daerah, pemerintah kota, kita sedang menggalakkan UMKM begitu. UMKM. Baik melalui banyak program, ada RT Mandiri, terus juga ada bantuan-bantuan urban farming, terus juga ada insentif dan lain-lain untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi yang berbasis UMK di Kota Banjarbaru. Di kota Banjarbaru itu sendiri. Ya. Berarti otomatis ini sekarang di Banjarbaru lagi banyak sekali investor-investor yang masuk dong Pak ya? Sangat untuk banyak. berinvestasi di kota Iya, Banjarbaru. sangat banyak. Jadi kemarin tahun 2022 kita memiliki target untuk investasi ada di angka 130 miliar begitu. 130 miliar. Tapi alhamdulillah realisasi pada tahun 2022 nah ini ada di angka 700 sekian miliar. 700 Jadi jauh sekian. dari target yang kita target begitu. Oke, Silakan terima Bapak. kasih. Bagaimana Pak? Langsung sedap. diambil dari kebun Pak ya? Iya, langsung Fresh dari from sini the fresh oven, iya gitu. betul sekali. Memang kopi favorit Pak ya tentunya? Iya, kalau sini saya selalu minum ini. Oke Bapak, mari kita seruput lagi Pak. Sekali lagi Pak, kami mengucapkan terima kasih Iya, banyak sama-sama, atas Mbak waktunya Riri. pada hari ini. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil berbicara tentang kopi tentunya di Kampung Kopi ini, di Kampung Tematik Produk Unggulan di Kota Banjarbaru. Terima Terima kasih, kasih sekali Mbak lagi Pak Riri. ya. Sukses selalu untuk Bapak Amin, tentunya. terima Pak Wali Kota kasih. Banjarbaru kita, Bapak Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin. Ya, itulah pemirsa tadi bincang-bincang santai kita dengan Wali Kota Banjarbaru, Bapak Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin. Dan ikuti terus perjalanan saya di Kota Banjarbaru. Di hari kedua ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa rutinitas masyarakat Kota Banjarbaru yang memanfaatkan lahan mereka untuk menanam berbagai jenis buah dan sayuran. Salah satunya di Kampung Sayur Laura, yang merupakan singkatan dari Landasan Ulin Utara. Kebetulan lahan ini milik Pak Siswanto yang merupakan masih saudara jauh dengan saya. Wah, saya jadi tidak sabar mengikuti kegiatan Pak Siswanto yang sedang berkebun. Pak Siswanto, Iya Rin, Bapak lagi ngapain nih Pak? lagi mutek sawi daging. Waduh, lagi panen ya ini Pak? Iya, panen raya. Oke pemirsa, sekarang saya sedang berada di Kampung Sayur yang ada di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru. Kali ini saya bersama Pak Siswanto. Oke. Pak, boleh diceritakan nggak Pak? Atau diajarin aja nih Pak, saya sekalian Pak. Ke sini. Nah ini. Oh gini, oke, boleh kita coba Pak ya. Yang mana nih Pak, yang udah Nah, siap? ya. nih, Pak? Ini semua sudah siap ini, sudah siap siap. semua? Ya. Oke, betul Pak. Nggih, ya potong. Nah, terus Iya, berhasil. dibuangi yang jelek-jelek ini dibuang. Ini kalau begini udah siap untuk dipasarkan Ya, Pak, siap. untuk dijual. Tinggal ngiket, nanti dijual langsung Biasanya ke pasar. panennya berapa kali sih Pak dalam setahun? Dalam setahun bisa sampai Boleh, Pak, yang mana lagi nih Pak? 8 kali, 9 kali.
Hasil panen yang ada di Kampung Sayur Laura ini mampu memenuhi kebutuhan sayuran di Kota Banjarbaru. Tidak hanya itu, hasil perkebunan di Kampung Laura juga dikirim ke kabupaten kota lain hingga ke provinsi lain di Pulau Kalimantan. Di Kelurahan Landasan Ulin Utara ini untuk tahun ini ada tiga RT yang mendapatkan bantuan. Yang pertama adalah untuk pengembangan hidroponik buah melon. Kemudian yang kedua ada untuk budidaya unggas. Dalam ini di Landasan Ulin Utara ada budidaya burung perkutut. Dan satu lagi itu RT Mandiri yang di Pinangki Jaya itu adalah peningkatan produk rumah tangga. Dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Untuk produksi rumah tangga tadi sudah bisa berproduksi dan bisa dipasarkan. Kemudian untuk burung perkutut itu sudah mulai panen dengan diternak kepada kelompok-kelompok. Kemudian yang hidroponik juga panen buah melon. Satu hal yang selalu menjadi tujuan wisatawan datang ke Kota Banjarbaru adalah menikmati aneka kuliner yang menggugah selera. Warung Bawah Asam ini contohnya, yang merupakan warung makan yang menjual berbagai makanan khas dari Kota Banjarbaru. Anda bisa puas memilih jenis makanan dengan berbagai cita rasa, mulai dari cemilan manis, asin, pedas, hingga berbagai makanan berat. Menariknya, di warung Bawah Asam ini, pemilik warung menerapkan konsep kejujuran. Jadi, pelanggan dipersilakan memakan makanan pilihan mereka, dan kemudian jika telah selesai, pelanggan akan menyebutkan kepada pemilik warung apa yang telah dimakannya. Tak tanggung-tanggung, saking populernya di Kota Banjarbaru, warung Bawah Asam ini tidak hanya diburu oleh masyarakat dan wisatawan, namun sering mendapatkan orderan dengan jumlah besar untuk berbagai kegiatan pemerintahan. Ya pemirsa, sekarang saya sedang berada di Warung Bawah Asam yang ada di Kota Banjarbaru, tepatnya di Kecamatan Cempaka. Saat ini saya sedang mencicipi berbagai macam penganan kuliner khas Kota Banjarbaru seperti yang ada di depan saya ini. Ada nasi kebuli, ada lumpur singkong dan juga bobongko. Jadi yang pertama akan saya cicipi ini adalah nasi kebuli khas Kota Banjarbaru itu sendiri. Kita coba terlebih dahulu ya bagaimana rasanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bedanya nasi kebuli di Kota Banjarbaru dengan daerah-daerah lainnya yang pernah saya temui. Jadi nasi kebuli di Kota Banjarbaru itu identik dengan bumbu ataupun rempah-rempah khas Kalimantan Selatan, Banjarmasin, di mana ini bumbu-bumbu ataupun rempah-rempah khas sangat terasa sekali di nasi kebuli yang ada di Kota Banjarbaru ini. Di sini mungkin bisa kita lihat ada suiran dari telur dadar, juga ada dendeng. Mungkin ini ada dendeng khas dari Banjarmasin sendiri, yaitu ada irisan ikan gabus ataupun ikan haruan yang disuir tipis-tipis. Mungkin kita cicipin lagi ya. Tidak lengkap rasanya jika datang ke Kota Banjarbaru jika tidak membeli oleh-oleh khas Kota Banjarbaru. Di Dekra Nasda Creative Hub Mesl ini, Anda dapat memilih berbagai jenis oleh-oleh, mulai dari kerajinan tangan, aksesoris, baju, tas, hingga kain sasirangan. Tak hanya itu, di sini juga tersedia berbagai kuliner basah, kering, hingga jenis obat-obatan herbal yang tentunya aman untuk dikonsumsi.
Dengan berbagai program yang telah dirakit dan dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah Kota Banjarbaru tersebut, diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tentunya peran serta dari berbagai kalangan masyarakat juga menjadi faktor pendukung untuk menjadikan Kota Banjarbaru tumbuh sebagai pusat pemerintahan yang aman, nyaman, dan terus berkembang yang saat ini menjadi kawasan pertumbuhan baru. Nah pemirsa, selesai sudah saya mengajak Anda untuk berkeliling Kota Banjarbaru, menikmati keindahan alamnya, kenyamanan tinggal di Kota Banjarbaru, serta potensi yang dimiliki Kota Banjarbaru. Nah bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lupa untuk datang ke Kota Banjarbaru. Saya Ririn Endah dan sampai jumpa.